Jadi kemarin gue ujian dan gue kesulitan untuk membahasakan hal-hal yang formal. Misalnya saat gue ujian, kan gue ujiannya tulisannya sama dokternya, dan gue menyadari diri gue itu sangat susah untuk membahasakan sesuatu yang tadinya di otak gue ini casual, tapi gue susah untuk mengubah itu menjadi formal. Dan akhirnya gue mulai mengulik apa aja permasalahan komunikasi gue selama ini. Gue nggak tahu karena grogi atau emang karena gue punya masalah ini, tapi gue emang sulit untuk ngobrol secara formal. Misalnya ada di forum-forum yang formal tuh, gue agak kesulitan untuk memilih kata-kata yang formal. Walaupun ini bisa nih sekarang, tapi untuk bahasan yang lebih formal lagi, misalnya cara gue menjelaskan sesuatu atau pas ujian itu kan gue harus menjelaskan proses fisiologisnya biasanya. Itu kan proses-prosesnya ada bahasanya dong. Kemarin tuh gue sempat gini contohnya ya, di ujian tuh gue mau menjelaskan bagaimana cairan keluar dari dalam sel ke luar sel gitu. Terus nih gue jelasin secara pendek aja, si ini dengan kadar ini semakin turun, maka nanti akan membuat cairan lebih mudah untuk keluar dari sel. Kayak it's not a good sentence to say, karena itu bukan hal formal yang bisa ngomong ke penguji kayak gitu tuh gak bagus gak sih. Dan akhirnya gue mulai mengulik apa aja permasalahan-permasalahan komunikasi gue selama ini, dan gue akhirnya juga menyadari hal lainnya adalah salah satu alasan gue bikin ini. Dan sebelum gue bikin series ini pun, gue sebelumnya sering banget untuk curhat di DM account gue atau di story, kayak misalnya cerita-cerita atau curhat-curhat gue sehari-hari. Dan akhirnya gue tahu itu alasannya kenapa. Menurut gue alasannya adalah karena di saat gue ada di sebuah forum, sebenarnya forum yang gak formal, misalnya sama teman-teman gue aja gitu, di saat gue ada waktu atau kesempatan untuk menjadi center of attention, misalnya kita lagi ngumpul terus gue udah lama gak ketemu sama orang-orang gitu kan, terus tiba-tiba ada yang nanya ke gue, lu gimana cek. Nah itu gue langsung kayak, bukan gue malu ya, karena gue sebenarnya nggak masalah juga jadi center of attention di beberapa occasion, tapi kalau misalnya gue disuruh cerita tentang gue sendiri, kalau misalnya gue disuruh storytelling tentang cerita orang lain, gue masih gak masalah. Tapi kalau misalnya gue tiba-tiba ditanya tentang gue sendiri, entah kenapa gue berpikiran bahwa orang-orang tuh gak mau dengerin gue gitu loh. Jadi di saat misalnya 5 seconds in gue ngomongin tentang diri gue sendiri, suara-suara di otak gue tuh bilang, this is not interesting bu, kayak pada kayaknya gak seru deh menurut gue gitu. Ini gue selalu pikir atau ada pikiran bahwa ceritanya gue ini gak seru, atau mereka gak ngerti, atau gue kebanyakan ngomong. Karena misalnya mereka dengerin gue sebentar, dari mereka ngeliatin gue gitu, mereka dengerin gue, tapi di otak gue tuh kepikirannya kayak gitu, kayak ini gak semenarik gitu deh gitu loh, atau gue kebanyakan ngomong atau gue oversharing gitu. Sedangkan kalau gue cerita satu arah kayak gini kan, ya orang bisa skip, orang bisa pause, atau gimana pun caranya yang gue nggak akan tahu feedbacknya kayak gimana gitu. Nah, I don't think that it needs to be fixed atau enggak, tapi menurut gue itu salah satu apa ya, salah satu permasalahan komunikasi yang gue punya. Karena seharusnya gue gak mikir itu, harusnya di saat gue tanya ya gue cerita aja gitu loh. Atau kalau misalnya menurut gue kurang menarik ceritanya, I have to make it more interesting somehow. Tapi gue pun nggak tahu caranya gimana, jadi masih gue harus pelajari lagi. Terus permasalahan ketiga, gue tuh sering banget ngomong, ada phrase di akhir setelah gue cerita tuh gini, paham gak sih maksud gue, ngerti gak sih maksud gue. Kenapa gue harus selalu memastikan ke orang-orang kalau orang tuh ngerti atau enggak gitu loh. Padahal kemungkinan besar mereka ngerti aja sih, gue juga nggak tahu. Tapi ada beberapa teman gue yang notice itu gitu, setiap gue cerita pasti akhirnya paham gak sih maksud gue. And I think for some people that can see it, it represents how I am so unsure of myself gitu loh. Gue sangat-sangat terlihat tidak yakin dengan diriku sendiri gitu. Kalau gue mau terlihat lebih confident, gue nggak boleh ngomong gitu harusnya. Nah kalau itu kayaknya harus gue perbaiki juga. Jadi antara gue perbaiki tutur kata gue atau artikulasi gue supaya orang ngerti, biar gue nggak usah ngomong kayak gitu lagi, gue gak usah ngomong, paham gak sih maksud gue gitu. Terus yang keempat adalah gue sering banget kalau misalnya ngobrol secara langsung ya, mungkin ada beberapa orang yang sadar atau enggak, tapi gue kadang suka belibet ngomongnya. Karena di saat gue mau mengeluarkan, jadi misalnya gue lagi interaksi ini sama orang,
Tapi di saat gue mau mengeluarkan jawaban gue tuh berdebat dengan 5 kepribadian gue lainnya yang kayak cek jangan cek jangan cek jangan cek, yang membuat kata-kata yang keluar dari mulut gue tuh gak jelas karena gue kecapean berdebat di dalam sini, tau gak sih? Kayak banyak banget yang nahan hasil pikiran gue untuk keluar dari mulut gue karena banyak banget pikiran yang ini terus tuh ditambal ini ditambal ini ditambal ini ditambal ini gitu loh. Jadi gue kayaknya harus lebih rileks dalam berkomunikasi gitu loh. Dan ya mungkin balik lagi ke poin yang 3 sih, gue kurang yakin sama diri gue sendiri gitu, terlalu banyak perdebatan di dalam batin ini, jadi menurut gue harus lebih jelas lagi. Tapi sebenarnya ya gue juga sering diceritain gitu sama orang-orang di sekitar gue, misalnya kayak ya adalah yang cerita ke gue misalnya dia nggak pede kalau ngobrol, atau kenapa sih dia nggak bisa bikin temen, atau kenapa temennya itu aja gitu-gitu loh, yang permasalahan-permasalahan ini yang sebenarnya bisa jadi gue rasain juga walaupun beda-beda gitu loh. Tapi sebenarnya solusinya cuma satu, praktis. Komunikasi itu bukan bakat ya, maksudnya kalau lo lihat ada orang yang jago debat atau ada orang yang presentasinya bagus, itu belum tentu selalu bakat atau mereka terlahir seperti itu gitu loh. Menurut gue communication can be learned and earned gitu. Oh ya, gue pernah baca buku judulnya How to Talk to Anyone, penulisnya tuh Lael, seingat gue jurnalis deh. Dengan dia jurnalis itu kan acting sama orang-orang, terus dia juga jadinya pengamat komunikasi gitu kan ya, maksudnya karena emang lingkungan dia seperti itu gitu loh. Jadi dia ngasih tahu kalau nggak salah 92 tips and trick untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana sampai ke hal-hal yang eksklusif gitu loh. Jadi dia emang merhatiin kalau di situ dia pakai sebutannya big cats. Big cats itu adalah petinggi-petinggi atau leader-leader yang berpengaruh gitu. Jadi dia merhatiin mereka, terus dianalisis dan dijelasin sama dia, dikasih contoh juga gimana cara leader itu bisa mempengaruhi suatu society gitu. Dan menurut gue itu applicable banget untuk kita lakuin karena contohnya gini, dia pernah ngasih tahu salah satu trik dimana, dan ini bukan manipulasi ya, it's just how we better ourselves in communicating gitu loh. Ini bukan manipulasi. Jadi misalnya gini, dari 92 trik itu yang gue udah lakukan juga ternyata, dan gue itu lakukannya dengan latihan juga ya, jadi lu mengikuti bahasa mereka. Tapi ini sebenarnya kalian harus menyesuaikan masing-masing ya, karena ini gue contoh aja, semoga kalian dapat maksud gue. Tapi misal gue kalau ngomong bakwan gorengan, itu gue pakai bala-bala bahasanya, bahasa dari keluarga gue. Kalau misalnya orang yang biasanya ngomongnya bakwan terus tiba-tiba dia pakai bala-bala di depan gue akan merasa lebih klop dan lebih eksklusif sama dia, karena ya rasanya kita jadi satu bahasa, paham gak? Kalau di buku itu dibahasnya adalah kita harus analisis orang itu melalui five sensesnya dia, misalnya melihat, meraba, ya semua five senses kita itu dia lebih dominan ke yang mana. Misal dia mendeskripsikan hari ini tuh cerah banget ya, langitnya biru, kemungkinan dia itu dominannya visual karena dia melihat langitnya biru. Tapi kalau misalnya ada orang bilang hari ini cerah banget ya, udaranya enak deh, atau udaranya anget deh, ya kemungkinan dominan dia adalah perabaan misalnya gitu. Dan dalam conversation yang casual kita menyesuaikan ke hal yang dominan dari mereka. Ya misalnya selanjutnya dalam pembicaraan kalian, misalnya dia dominannya visual, ya kedepannya lu akan menggunakan kosakata atau pemilihan kata yang mendorong ke visual juga gitu. Jadi mereka akan lebih ngerasain dengan lu gitu. Mereka akan kayak, oh you see me gitu. Itu sih salah satu yang udah mulai gue pakai juga. Dan I don't know, so recommended. Gue gak bisa ngomongin 92 triknya karena itu banyak contoh yang harus kalian baca sendiri gitu loh. Nah, tapi permasalahan-permasalahan gue yang tadi kayaknya tuh gak ada di bukunya, jadi emang gue harus praktek sendiri. Dan buku itu yang bikin gue sadar kalau misalnya komunikasi ini bisa kita pelajari gitu loh. Jadi emang kita harus latihan. Dan menurut gue latihan yang gue udah berhasil sekarang itu adalah mengubah jadi apa, gimana, atau apa. Biasanya gue pakai gimana. Jadi awalnya gue sadar itu karena ada satu orang yang gue lihat kalau misalnya dia nggak kedengeran, itu tuh dia akan ngomong tapi tuh nadanya nyolot dan mukanya nyolot, seolah-olah dia tuh marah sama si
orang yang ngomong ini, padahal omongan yang sepele lah, yang nggak pantas untuk dijawab hah setinggi itu gitu loh. Nah gue tuh mulai di situ mulai sadar, kayaknya kalau di lingkungan formal atau gue akan lebih sering ngomong sama senior, kayaknya tidak akan enak kalau misalnya gue nggak denger dia ngomong apa terus gue kebiasaan ngomong hah. Nah jadi mulai dari situ gue ganti, setiap gue nggak kedengeran gue akan nanya ke orang itu mau di senior atau setara ya, gue akan bilang gimana, itu akan kedengeran lebih enak daripada gue gak kedengeran terus bilangnya hah gitu. Dan itu udah berhasil, jadi gue sekarang akan terlihat lebih enak komunikasi sama orang kalau misalnya gue ngomong lebih halus, misalnya itu dengan tadi mengganti hah menjadi gimana atau kenapa atau apa, walaupun kadang gue juga gak pakai apa atau kenapa karena kadang kalau misalnya em, lagi salah nada gitu itu akan kedengeran gak enak. Sedangkan kalau pakai gimana lu nggak akan bisa salah dengan gimana. Gak mungkin ada orang marah dengan kata gimana gitu loh. Kalau pakai apa kan kadang kayak marah ya gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya banget lu latihan terus menerus karena sebenarnya nggak ada yang tahu kalau lu itu lagi latihan komunikasi gitu loh. Bahkan gue sering banget dengar cerita waktu itu ada, jadi gue lagi jaga di ruang operasi di ruang OK sama kakak perawat anestesinya karena gue lagi selesai anestesi kan. Dan kakak perawat anestesi itu cerita ke gue kalau misalnya dia itu sebenarnya orang itu panikan, dan dia panik banget setiap hari. Dia panik bahkan saat itu dia sedang panik terhadap pekerjaannya akan berjalan lancar atau enggak. Dan dia bilang dia nggak cocok sebenarnya, maksudnya dia nggak cocok bekerja sebagai perawat anestesi karena dia orangnya panikan. Sedangkan yang gue lihat saat itu adalah perawat yang mahir dalam pekerjaannya. Di saat gue lihat dia pun dia sangat satset dan sangat sigap. Dan gue gak melihat ada apapun yang bermasalah dengan dia. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik gitu loh. Gue gak melihat adanya grogi di situ. Gue gak ngelihat dia panik. Dan dari situ yang gue pelajari adalah fake it till you make it. Dan itu works banget buat gue, dan ternyata gue pun udah mengaplikasikannya dari dulu gitu. Jadi dulu gue pas SMP kayaknya, pas SMP itu gue sangat-sangat anxious, definisi socially anxious gitu. Jadi dulu itu kalau di sekolah gue di SMP gue tuh pagi-pagi ada ikrar, dimana setiap pagi itu yang dipilih untuk ikrar di depan sebagai pemimpin itu satu orang, dan itu randomly dipilih gitu loh. Sedangkan ya itu kan bergulir dong, maksudnya nggak mungkin satu orang kepilih terus menerus gitu. Jadi gue setiap pagi tuh anxious karena gue takut suatu saat gue akan dipilih, dan suatu saat gue beneran terpilih. Dan di situ gue rada door gitu kan. Tapi disitulah mantra fake it till you make it itu works. Sihir itu bekerja karena pas gue udah nyampe depan, di situ gue langsung berubah pikirannya. Gue langsung oke, nggak ada yang tahu gue segrogi itu, nggak ada yang tahu gue sepanik mampus itu. Kita harus memasukkan diri kita sebagai orang terpede sedunia. Dan dari situ lancar ternyata. Dan akhirnya gue pakai itu setiap hari, maksudnya di saat gue ada energi dan di saat gue ingat mantra itu gue pakai itu dan selalu works. Jadi menurut gue fake it till you make it, dan itu terbukti lagi di cerita perawat anestesi yang itu karena gue gak melihat dia grogi sama sekali. Jadi dengan cara dia memasukkan bahwa dia tidak grogi, akhirnya berhasil memang tidak grogi gitu. Mungkin perasaan itu gak hilang, mungkin perasaan lo atas lo takut gagal atau lo takut melakukan kesalahan itu manusiawi menurut gue, tapi performa lo yang terlihat oleh orang lain, if you fake it no one will know. Yang penting you do your best, karena di saat lu memasukkan perasaan lu dengan lu melakukan kegiatan lu dengan optimal, I don't think hal-hal yang lu khawatirkan itu akan terjadi. I think everything will go smoothly. Jadi gak ada salahnya sih kalau lu mau menggunakan mantra itu. Jadi menurut gue, apapun permasalahan di komunikasi kalian, termasuk permasalahan gue ya, itu sekalinya kalian udah sadar dan introspeksi, masih banyak banget waktu untuk latihan. Benar-benar bisa dipelajari dan itu bukan suatu bakat atau bukan suatu kutukan. Jadi misalnya lu
tipe orang yang gue ketemu beberapa orang yang sering banget stutter, bahkan gue pun sering stutter gitu loh. Dan gimana cara lu deal with the stutter, misalnya stutter tuh kayak gagap-gagap gitu ya, misalnya gue tiba-tiba gagap, ada yang reaksinya misalnya gue tawa atau gue tiba-tiba jadi malu, terus gue langsung kayak pundung ngambek sendiri gitu loh. Itu kan reaksinya beda-beda, makanya tergantung how we deal with permasalahan kita sendiri gitu. Misalnya gue juga tadi punya permasalahan kalau gue nih susah banget membuat bahasa yang formal gitu, menjelaskan sesuatu yang formal. Itu bisa kok diatasi dengan gue menjelaskan lebih lanjut apa yang gue maksud dengan bahasa yang lebih formal, atau gue ngomongnya pelan-pelan, disusun. Jadi yang pertama menurut kita harus introspeksi di mana permasalahan komunikasi kita. Dan apapun itu sebenarnya, maksudnya kan ada beberapa orang yang mikir misalnya starter, wah ini gue orangnya gagap, ini adalah sebuah kutukan gitu, kenapa gue kayak gini. I think it can be changed. Dan gue pun tahu itu waktu itu di stasi jiwa, bahwa orang yang starter itu juga masuknya ke permasalahan jiwa, maksudnya itu bisa di fix di departemen jiwa. Jadi gue pikir di saat lu udah tahu lu ini permasalahannya gagap, mungkin kita bisa kilas balik atau introspeksi, kenapa gue gagap, di saat apa gue gagal, dan gimana cara mengatasi itu gitu loh. Jadi apapun permasalahan komunikasi lu, itu bukan sebuah kutukan, karena itu semua bisa dilatih. Atau lu ngeliat orang lain misalnya debatnya jago atau dia ngomong di depannya lancar, itu pun bukan bakat gitu loh, itu bisa dipelajari. Lu bisa kok jadi yang kayak gitu suatu saat di depan, lu bisa ngomong lancar atau lu bisa jadi pusat perhatian kayak yang gue rasakan. Mungkin suatu saat gue akan bisa membiarkan diri gue untuk cerita tentang diri gue sendiri in real life, karena itu permasalahan gue saat ini kan. Jadi permasalahan komunikasi ini bukan sesuatu yang mutlak dari sananya, itu semua masih bisa berubah. Dan gak ada salahnya kalau misalnya lu dulu, misalnya lu di SMP atau di SD itu lu orang yang pendiam, terus tiba-tiba lu mau berubah sekarang jadi orang yang pede. Menurut gue itu gak ada masalah sama sekali. Dan gue punya orang terdekat yang gue tahu dulunya itu pendiam, terus sekarang mereka malah jadi orang yang pede banget, orang yang stand out. Dan gue bangga banget ngeliatnya, karena ya keren gitu loh. Maksud gue, jangan sampai lu punya suatu patokan, aduh dulu gue tuh pendiam, kalau misalnya gue sekarang tiba-tiba stand out atau gue tiba-tiba sekarang pede, aneh gak sih? Udah, gue gak akan ada orang yang mikirnya sejauh dan sedetail itu. So just do anything you want, ubah personality lu mau-maunya lu gitu loh. Hidup tuh cukup panjang untuk lu bereksperimental, lu bermetafora, untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik, untuk lu explore. Dan hidup tuh cuma sekali, nggak bisa diulang lagi. Untuk lu gitu-gitu aja gitu, karena nggak bisa diulang. Jadi gue pikir ini adalah titik balik lu untuk mulai introspeksi di mana permasalahan komunikasi lu, dan ini adalah titik di mana lu mulai latihan, dan ini adalah titik lu untuk berubah. Jadi lu bisa stop gini-gini aja di sini, karena I think it's time to change for the better. Gitu aja.